Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mau belajar, jadi kita harus berdoa dulu. Mari kita doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Lalu selanjutnya kita mulai pembelajarannya ya. Ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Ada yang bisa nebak? Ayo kita tebak dulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit, 10 detik aja ya. Tuh. Jadi kalian harus nebak ya sembari ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa ya? Kita mau belajar tentang pernafasan manusia. Selamat ya yang sudah bisa nebak. Wah, kasih tepuk tangan dulu. Nah, kenapa sih mau belajar tentang pernafasan manusia? Karena ibu mau kalian itu tahu organ apa aja sih yang digunakan untuk bernafas, dan apa aja sih cara untuk menjaga pernafasan kita, dan langkah apa aja sih yang harus dilakukan supaya pernafasan kita itu tetap baik, dan apa aja sih yang menjadi penyebab pernafasan kita menjadi kurang baik, dan penyakit apa aja yang bisa menjadi penyakit pada pernafasan pada manusia. Jadi dengan tahu apa aja sih yang cara untuk mencegahnya dan cara untuk merawatnya, jadi kita tetap sehat dan pernafasan kita tetap sehat. Karena kita perlu bernafas, karena kalau nggak bisa bernafas itu bahaya ya, apalagi kalau sakit, dan sakitnya tentang pernafasan itu bahaya dan mahal banget untuk mengobatinya. Jadi kita harus belajar tentang menjaga pernafasan manusia sejak dini, seperti sejak kalian ini. Jadi harus tetap belajar. Kita mulai. Nah, untuk yang pertama, pengertian dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah serangkaian organ tubuh yang bekerja untuk membantu makhluk hidup untuk bernafas. Kenapa disebut dengan serangkaian organ tubuh? Karena tersusun dari beberapa organ tubuh seperti hidung dan paru-paru dan lain-lainnya nanti yang bekerja sama untuk membantu proses metabolisme manusia yang berfungsi untuk bernafas. Nah, dalam bernafas ini membutuhkan oksigen. Oksigen ini dibutuhkan makhluk hidup untuk menghasilkan energi pada proses metabolisme dan menghangatkan tubuh. Proses ini menghasilkan produk samping yang disebut dengan gas karbon dioksida. Nah, oleh karena itu, saat bernafas terjadi pertukaran antara gas tersebut. Jadi antara gas oksigen dan gas karbon dioksida tersebut. Nah, organ apa aja sih yang ada di dalam sistem pernafasan, sistem organ pernafasan manusia? Nah, yang pertama ada hidung. Hidung ini tempat masuknya udara yang ada di dalamnya terdapat rambut pendek yang menyaring dan menangkap kotoran dan masuk. Yang kedua, faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan saluran pencernaan. Yang ketiga, laring. Laring ini terdapat pada ujung hidung. Yang terakhir ini trakea. Trakea ini adalah batang tenggorokan. Yang keempat ini bronkus yang merupakan percabangan dari trakea. Lalu selanjutnya bronchiolus
yang merupakan percabangan antara bronkus. Yang selanjutnya adalah alveolus yang merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalian bingung kan membayangkan, gimana sih faring kok merupakan persimpangan antara pernafasan dan pencernaan? Nggak paham, gimana sih? Mana sih gambarnya? Tolong gambarnya dong, gitu. Nah, selanjutnya ada gambarnya nih yang menunjukkan bagian-bagian organnya tersebut. Kita simak ya. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari sistem pernafasan manusia. Hidung ada di sini. Bagian yang menunjukkan hidung, ini lubang hidung. Lalu di ujung lubang hidung itu ada faring, lalu dilanjutkan ke bawah. Pertemuan antara lubang hidung dan saluran mulut ini merupakan laring, lalu dilanjutkan oleh trakea, lalu dilanjutkan oleh bronkus. Bronkus ini merupakan cabang trakea, lalu cabang bronkus ini dinamakan dengan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini juga memiliki cabang, yaitu alveolus di sini. Alveolus seperti ini, namanya alveolus, dan di bawah, dan organ tempat kita bernafas itu namanya paru-paru, dan untuk ini merupakan diafragma yang ketika kita menarik nafas maka diafragma kita akan menaik, dan ketika kita membawa nafas maka diafragma kita akan turun. Nah, gangguan pernafasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang menular, yang kedua itu tidak menular. Nah, yang pertama untuk yang menular. Yang pertama itu influenza. Influenza ini seperti flu yang menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan yang bisa dialami oleh anak-anak, orang tua, dan juga bisa dengan ibu hamil dan seseorang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Jadi mereka memiliki resiko yang tinggi. Nah, cara penyebarannya itu dengan melalui uap air udara pernafasan, misalnya dengan batuk dan bersin, juga melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, juga melalui air liur, dan melalui kontak tangan, kontak kulit. Jadi misalnya kita jabat tangan dengan orang yang terjangkit dengan penyakit influenza tersebut. Nah, yang kedua ini TBC. TBC itu penyakit bakteri yang menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri ini menyebabkan TB menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk dan bersin. Jadi penyebarannya itu melalui batuk dan bersin seperti influenza tersebut. Nah, yang tiga ini COVID-19. COVID-19 seperti yang dialami kita kemarin ya, ini bahaya banget, banyak yang meninggal dan banyak yang makan korban. Penyakit ini baru dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ini bahaya banget, seperti kita tahu sendiri. Kemarin itu gimana sampai kita lockdown, banyak banget kan, banyak yang meninggal gitu kan. Ini bahaya banget dan ini menular. Kalian tahu sendiri penularannya gimana, melalui kontak tangan atau bahkan dengan udara gitu. Jadi pernafasan ini penularannya rata-rata melalui udara ya, dengan bersin atau dengan jabat tangan seperti itu. Itu bahaya banget. Jadi kita harus saling menjaga dengan kebersihan diri kita dengan rajin mencuci tangan ya, supaya jauh dari virus-virus kontaminasi tersebut. Nah, selanjutnya penyakit gangguan pernafasan yang tidak menular. Yang pertama itu asma. Asma ini kondisi ketika saluran udara kita meradang, sempit dan membekak dan menghasilkan lendir yang berlebih sehingga menyulitkan untuk bernafas. Asma ini bisa ringan dan bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat mengancam jiwa, menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Nah, selanjutnya adalah kanker paru-paru. Kanker yang dimulai dari paru-paru dan paling sering terjadi pada orang-orang yang merokok. Dua jenis utama kanker paru-paru ini, yang pertama kanker paru-paru sel kecil dan kanker paru-paru bukan sel kecil. Penyebab kanker paru-paru termasuk merokok, baik itu perokok pasif maupun perokok yang aktif.
juga paparan racun tertentu, dan juga bisa juga dengan riwayat keluarga. Jadi mungkin di keluarganya ada yang mempunyai riwayat kanker paru-paru. Nah, selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis ini merupakan radang selaput saluran bronkual yang membawa udara ke paru-paru dan dari paru-paru. Nah, bronkitis akut sering disebabkan oleh infeksi virus pernapasan dan membaik dengan sendirinya. Dan inilah gangguan pernapasan baik yang menular dan tidak menular. Ini cuman beberapa contoh, dan yang lainnya bisa kita cek dan kita lihat di buku kita masing-masing. Lalu selanjutnya, cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Cara menjaganya ada 4 cara. Untuk yang pertama itu menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, yang pertama dengan makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh menjadi lebih baik, terjaga dengan baik dan stabil. Lalu yang kedua, berolahraga dengan teratur supaya alat pernafasan terlatih dan bekerja dengan baik, kayak misalnya dengan lari atau jalan secara secukupnya gitu. Lalu yang ketiga, istirahat dengan cukup. Lalu yang keempat, posisi tidur dengan benar, jadi miring ke kanan, jangan sampai tengkurap, karena tengkurap itu tidak baik untuk kesehatan organ pernafasan kita. Nah, yang kedua, dengan menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Nah, yang pertama, dengan tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak banget mengandung racun. Dan yang kedua, menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang kotor. Dan yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Lalu yang keempat, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan menjadi lebih sedikit. Nah, yang ketiga itu merawat organ pernafasan. Dan yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Dan yang kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Nah, cara yang keempat menjaga kesehatan organ pernafasan adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, dengan cara yang pertama, membuat sebanyak ventilasi dalam untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, memicu kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berlebihan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup oksigen. Nah, yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak pohon hijau. Lalu yang keempat, mencegah lingkungan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di dalam lingkungan atau ruangan yang kelembapannya tinggi. Nah, selesai sudah nih pemaparan materi tentang sistem pernafasan manusia. Nah, kita dapat simpulkan bersama-sama nih bahwa kesehatan pernafasan ini sangat penting dan wajib kita jaga karena hasil dari sistem pernafasan kita ini yaitu oksigen ini sangat diperlukan dalam tubuh. Dan bila tidak ada oksigen ini yang masuk ke dalam tubuh itu sangat berbahaya dan bahkan berakibat fatal bahkan kepada kematian. Nah, mari kita jaga kesehatan pernafasan kita supaya tetap sehat dengan menjaga pola hidup kita agar tetap sehat. Nah, selanjutnya bila ada yang ingin ditanyakan, mari diskusi di platform Google Classroom ya. Sudah saya kirimkan dan untuk penugasan sudah saya kirimkan juga. Selamat mengerjakan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.